ngajar nggak ini kelas ini ya? Masih belum, Belum, Bu. Bu. Belum pernah ya? Oh Pernah, ini Mbak Bu. Riza, ini pernah ini Mbak Riza. Pernah, Bu. Hmm, Sebentar, saya tak lihat wajah-wajahnya dulu. Mbak Nailul, Mbak Nailul, Mbak Dea. Ini Mbak Dea yang ikut perbankan itu semester kemarin kah? Mbak Dea Izin, iya, Silvi. Ibu. Mana ya Mbak Dea ya Izin, wajahnya? iya, Ibu. Mohon maaf, Oh Ibu iya, lagi di kantor, Ibu mau pulang. oh iya iya. Ini lagi hujan, suaranya kedengeran nggak? Ganggu nggak nih? Kedengaran, Bu. Kedengeran ya, nggak masalah ya. Ya, Oh, Anya Sesoima kayaknya pernah ini di junior ngajar. Angel, Gona, Firhan. Firhan ada, Firhan ada dua akun ya Firhan. Kemudian Joyce Felicia. Total berapa ini ya? Kalau ada di learningnya, sebentar sebelumnya lihat ya. Kalau yang kelas datang itu 6 orang. Terus yang di learning 7 orang. Jadi total 13 nih harusnya datang. Sebentar saya lihat 13. Oh ya cukup. Ya datang semua kayaknya ini ya. Oke, mohon maaf. Suaranya memang sudah saya tutup semua ini padahal ya. Oke, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar Bu. apa namanya perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anda juga mendapatkan ilmunya, semuanya mendapatkan berkah dari perkuliahan kita hari ini. Oke, Bu. sudah siap untuk berdoa ya? Kita mulai Ya, berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ini sebentar-sebentar. Saya tak cari tempat yang agak ini ya, agak nggak terganggu sebentar, mohon waktu. Agak tidak berisik ini ada sebentar. Oke, semuanya sebelumnya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini sudah pada Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buka semua ya. Mudah-mudahan nggak Alhamdulillah. ngantuk ini ya. Jadi habis makan, habis buka, mudah-mudahan nggak ngantuk. Oke, mata kuliah yang Bu Yuniar sampaikan ini adalah manajemen keuangan. Nah, lagi-lagi tentang hitung-hitungan ya. Malam-malam kita ngitung nggak apa-apa ya. Oke, sebetulnya kadang saya yuk kepingin nggak hitung-hitung gitu ya, bermain-main gitu, manajemen pemasaran gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau di manajemen keuangan itu namanya aja manajemen, berarti kita ngatur ya. Keuangan ya berarti di keuangan kita, di investasi kita. Sehingga di mata kuliah ini sebetulnya mulai awal sampai akhir itu adalah pertama kita mengetahui cara berinvestasi. Ada beberapa hal atau cara yang bisa kita tempuh kalau kita misalnya ingin punya uang lebih gitu ya. Maka biasanya orang kan, oh saya depositokan ke aja gitu kan ya. Ada juga yang, oh saya belikan obligasi. Ada lagi yang lebih keren ya, itu saya belikan saham. Nah, kalau orang-orang dulu ya, bapak ibu kita atau mbah-mbah kita ya, kalau kelebihan duit itu kira-kira dibuat apa? Setahu kita, yang paling banyak apa biasanya? Apa Mbak Dona? Beli Mbak, Mbak, tanah gitu kan. Di tanah, Mbak Bu. Mas Firhan, apa Mas Firhan? Gimana? Biasanya beli tanah Ah, atau heeh. Beli emas. tanah, iya, beli rumah.
ada lagi yang kalau ibu-ibu tuh sukanya beli emas ya, nyimpen Iya. nyimpen duit kalau disimpan dalam bentuk duit kan khawatirnya habis ya, tergoda untuk belanja-belanja gitu kan ya. Jadi kalau di orang tua kita atau nenek kakek kita itu lebih suka investasi di sektor real. Misalnya tadi beli rumah, beli tanah ya, bahkan sampai ada yang kakek neneknya itu dipanggil tuan tanah itu karena tanahnya banyak gitu ya. Kalau rumahnya banyak apa berarti disebut apa? Tuan rumah berarti ya. Kalau rumahnya banyak tuan rumah gitu. Hmm. Ada lagi yang banyak beli sawahnya banyak gitu ya. Jadi itu memang beberapa bentuk investasi. Tapi dalam mata kuliah ini kita lebih fokuskan investasinya di pasar uang dan pasar modal. Gitu ya. Jadi kita nggak bahas investasi emas gitu, tidak bahas kita dalam mata kuliah ini. Kemudian investasi dalam bentuk rumah, properti, tanah, bangunan, sawah, itu kita tidak bahas di mata kuliah kita ini. Nah, kemudian yang kita bahas berarti apa gitu ya. Buyunya izin share screen dulu untuk eh, kontrak kuliah ya. Kontrak kuliahnya sebentar. Waduh, ini dia. Sudah terlihat nggak ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Ini dia untuk yang kelas reguler. Sorry, kelas karyawan ini. 7 ya. Salah, oh ya benar. Jadi yang kita bahas di pertemuan pertama ini tentang konsep dasar manajemen keuangan dan jenis keputusan. Sehingga di pertemuan satu ini nanti diharapkan nanti semuanya bisa untuk menjelaskan ya keputusan-keputusan manajemen, artinya terkait dengan keuangan, apakah uang kita itu nanti kita belikan obligasi saja, kita belikan saham saja, ya, atau kita depositokan saja, gitu ya. Nah, kemudian di bab 2 nanti kita lebih ke menghubungkan antara laporan keuangan gitu ya dan perpajakan. Artinya di sini nanti kita bisa lihat kalau investasi kita itu dengan cara kita beli deposito itu pengaruhnya apa terhadap perpajakan? Apakah pajak yang kita bayar itu nanti jadi lebih besar atau lebih kecil gitu ya? Nah, kalau saham bagaimana gitu ya? Apakah pajaknya gedean saham gitu ya? Kan pajak penghasilan semua keuntungan yang kita dapatkan dari kita berinvestasi itu pasti berupa penghasilan dan penghasilan itu dikenakan pajak ya. Kemudian di bab 3 itu adalah rasio keuangan. Dan di sini nanti kita belajar eh, eh, ada beberapa rasio, 4 ya, ada rasio profitabilitas, ada solvabilitas, itu ya, ada rentabilitas dan profitabilitas. Tuh, jadi ada 4 nanti. Di beberapa buku mungkin lebih ya, ada sampai 6, tetapi pada intinya yang utama ada 4 rasio saja. Berikutnya yang keempat, itu adalah time value of money. Artinya, uang itu kalau kita simpan sekarang, itu nilainya berapa di sekian tahun yang akan datang. Itu nanti kita akan bahas di bab 4. Contohnya misalnya, dulu tahun 2000, saya punya uang 100.000 ya, itu bisa beli banyak. Ya, bisa beli beras 2 sak gitu ya. Yang 5 kiloan, kemudian bisa beli susu ya, kemudian beli gula itu dapat 5 kilo gitu kan, minyak goreng. Tapi sekarang dengan uang 100.000 kita dapat apa? Cuma dapat beras 5 kilo tok gitu ya sekarang ya. Makanya di bab 4 nanti kita coba lihat. Nah,
saya juga ingin untuk mata kuliah saya ini tidak hanya teori ya. Jadi kalau kita belajar ini, aplikasinya di dunia kerja apa? Contoh misalnya, ngapain sih kok kita belajar time value of money itu ya di bab 4. Nah, ternyata teori ini itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam menghitung bunga bank ya. Jadi nanti ada beberapa metode cara menghitung bunga bank. Kemudian yang berikutnya bab 5 ini masih di pertemuan keempat, mudah-mudahan cukup ya. Karena materinya memang banyak kalau manajemen keuangan. Tapi kalau terlalu banyak saya padankan dengan reguler itu khawatirnya overload gitu ya. Sampai muntah-muntah nanti ya, karena semuanya ngitung ini. Oke, jadi di bab 5 itu adalah ngitung valuasi obligasi dan saham. Artinya pada saat kita punya obligasi ya, akan kita jual itu kita jual berapa? Kalau kita mau jual kan jangan sampai harganya itu lebih, kalau kita jual ya, jangan lebih murah saat dibandingkan dengan saat kita beli kan gitu ya. Misal saat kita beli saham itu dulu satu lembarnya misalnya 20.000. Nah, ternyata dijual kita jualnya adalah 19.000, berarti rugi 1.000 gitu. Nah, tapi nanti akan kita belajar bagaimana nilai wajarnya. Jangan sampai saham atau obligasi itu terlalu mahal saat kita beli atau sebaliknya terlalu murah saat kita jual. Kemudian masuk di bab 6 nanti di pertemuan kelima itu biaya modal. Ya, artinya di biaya modal ini pada saat kita mau menginginkan keuntungan, orang kalau investasi kira-kira pengennya kan untung ya. Contohnya apa? Saya punya emas, keuntungannya apa? Oh, dulu 1 gram emas itu harganya cuma 200.000. Sekarang 500.000 gitu. Berarti berapa keuntungannya tuh? 300 ya. Dulu 200, sekarang 500. Berarti untung 300. Itu kalau di manajemen keuangan namanya adalah return. Gitu ya, kembalian atau keuntungan yang kita peroleh. Nah, di balik itu pasti ada biaya ya, biaya yang harus kita keluarkan. Apa contohnya? Kalau emas itu kan kita simpan di rumah, misalnya nggak ada, nyaris tidak ada biaya ya. Tapi kalau kita takut hilang, kita simpan di rumah, kita simpan di bank, kita simpan dalam bentuk SDB, safe deposit box ya. Nah, maka ada biaya apa? Biaya sewa 1 kotak 500.000 itu yang disebut dengan biaya modal. Misalnya lagi, apa yang disebut dengan biaya modal? Kalau kita misalnya mendapatkan modal dari ngutang bank gitu ya, maka biaya modalnya apa kira-kira? Biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan modal itu. Dapat duit kan ya? Dapat duit, dapat dari ngutang bank. Apa resikonya? Kita harus ngeluarin biaya. Apa biayanya kalau kita ngutang? Bunga. Nah, ya betul, bunga. Lagi, eh, kalau kita berinvestasi, berinvestasi, kita misalnya butuh dana gitu ya, nggak pakai cara ngutang, tapi dengan cara menerbitkan saham, ya, menerbitkan saham. Itu pun ada risikonya, ada biaya yang harus kita keluarkan. Apa kira-kira risikonya? Biaya apa yang kita keluarkan? Kalau kita terbitin saham, kita dapat uang memang sih ya dari investor. Resikonya kita harus bayar dividen. Itu namanya biaya modal. Namanya macam-macam. Kalau nanti ngutang bank namanya biaya. Kalau obligasi, kita menerbitkan obligasi, maka kita akan terbebani dengan bayar bunga kepada para investor atau kupon namanya.
ya. Tapi kalau saham, apa tadi resikonya kita harus membayar biaya namanya dividen. Oke. Dividen. Iya. Kemudian bab 7, teknik penganggaran modal. Nanti akan kita bahas di bab 7 ini NPV. Jadi kalau misalnya NPV net present value dan net future value. Artinya kalau kita punya duit sekarang 50 juta gitu ya, kita tabungkan, kita depositokan. Duit 50 juta itu setelah 10 tahun jadi berapa gitu ya. Nah, itu teknik penganggaran modal. Bab 8. Bab 8 ini mengelola modal kerja. Modal kerja itu kalau ada orang menamakan modal kerja itu adalah eh, harta lancar dikurangi utang lancar. Ada lagi yang ngomong modal kerja itu adalah harta lancar kita, gitu ya. Maka ada dua orang, ada dua pendapat yang disebut dengan eh, modal kerja, working capital. Ada yang net working capital, ada yang GWC, gross working capital. Ya, itu tentang pengelolaan modal. Nanti jangan pusing dulu ya. Bu Yuniar hanya menunjukkan istilah-istilahnya dulu. Nanti biar nggak kaget gitu ya. Iya, Bu. Kemudian berikutnya adalah, jadi dari sini jangan, waduh ini bahasanya apa ya Bu Yuniar ngomong bahasa planet ini kayaknya. Jangan gitu ya. Jadi ada memang beberapa, waduh, apa manajemen keuangan ini momok gitu ya, angel. Itu kan kata orang gitu kan. Nah, karena belum Anda jalani, tapi kalau sudah dijalani nanti pasti gampang. Ya, semuanya kan bisa dipelajari karena semua ini adalah barang yang terlihat oleh mata kita, nggak kasat mata, ya. Semuanya bisa dipelajari. Dan yang terakhir adalah kebijakan dividen. Nah, dividen ini kan tadi yang Bu Yuniar jelaskan itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham gitu ya. Nah, kadang yang ada dalam pikiran kita, dividen itu berupa uang. Padahal tidak selamanya uang. Kadang kita bisa juga si penanam modal atau investor ini diberi aset gitu ya, nggak dikasih duit tapi dikasih aset. Ada juga yang malah dikasih tambahan lembar saham, ada juga gitu ya. Ada juga yang di split stock, artinya satu lembar kalau dulu itu 20.000 bisa jadi satu lembar 10.000, jadi dapat dua lembar. Nah, nanti kan kita pelajari di situ. Jadi sudah paham ya apa yang akan kita pelajari nanti dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh ya. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini adalah UAS. Untuk referensi buku yang Bu Yuniar pakai di sini adalah bukunya Suat Husnan, gitu ya. Ada ini di perpus, semoga silakan kalau apa namanya ingin lebih mendalam ya, lebih rinci gitu dibaca bukunya boleh, atau Anda boleh baca kalau Anda lihat di Google itu ada rangkuman tugas atau resume itu banyak sekali kan gitu ya. Nah itu Anda tidak perlu beli buku, mungkin hanya membaca itu juga boleh. Buku kedua adalah Eugene F. Brigham. Bu Yunia di sini, ini bukunya terjemahan. Kemudian pakai Atmaja, ya, manajemen keuangan yang dipakai Bu Yuni ada 4 ya. Ada kemudian terakhir adalah Van Horn. Oke, jadi itu ya untuk materi-materi yang nanti disampaikan. Oke, masuk di bab pertama. Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Sudah tampil ya? Ya. Oke, di bab pertama ini tentang konsep dasar manajemen keuangan. Kalau kita tahu kita ada di sebuah perusahaan itu orang yang punya
bisnis gitu ya, ownernya, itu kira-kira tujuannya apa ya? Kok mereka mendirikan usaha? Mencari keuntungan. Cari keuntungan. Pasti semuanya UUD, ujung-ujung duit. Tentunya Gitu. duit. Ujung-ujungnya pasti duit, karena pasti cari keuntungan. Gitu ya, Mbak Mbak Yesi ya. Ya. Oke. Iya. Dan tapi kalau mencari keuntungan bagi owner, terus karyawannya dapat apa? Apa kira-kira harapan dari karyawan? Gaji Kalau yang perusahaan tinggi. enak, dapat untung. Iya. Kalau perusahaannya untung, labanya gede, pasti kira-kira apa karyawannya? Dapat Mendapat bonus. Dapat bonus, Bonus. iya benar Mbak Nailul ya. Dapat Nenden, bonus. Bu. Terus, oh iya Mbak Nenden, sorry. Nah, kalau dapat bonus, kemudian dapat apa lagi? Kalau tahu apa namanya, oh, kok keuntungan dari perusahaannya gede, pasti apa nuntutnya? Oh, pasti sebentar lagi gajiku juga naik kan gitu ya. Iya. Oke, jadi kesejahteraan bersama, keuntungan satu sisi dari owner juga merupakan sisi keuntungan berupa kenaikan gaji untuk karyawan. Nah, eh, tugas dari manajer keuangan kalau di perusahaan, pasti manajer keuangan itu adalah orang yang paling ditunjuk pertama ya untuk mencari bagaimana mencari cara keuntungan atau profit yang setinggi-tingginya untuk perusahaan. Tapi di balik itu manajer keuangan terkendala dengan apa? Masalah apa yang sering dihadapi oleh manajer keuangan? Yang pertama adalah investasi itu profit atau enggak gitu ya. Jadi kita dirikan usaha misalnya kecil-kecilan aja, misalnya bikin apa ya? Bikin apa kira-kira usaha kita UMKM apa? Bikin roti ini kan takjilan lagi rame kan ya. Nah, kira-kira profit enggak ya usaha kita ini? Menguntungkan enggak? Yang kedua adalah kalau kita mau berbisnis, kira-kira dananya tuh kondi kan gitu ya. Dari mana itu dananya? Nah, biasanya dari mana tuh dananya? Dari laba. Pertama, ya, dari laba kemarin ya. Kedua dari itu laba ditahan, Investor. cari investasi, investor, apalagi Dari pinjaman. Bang. ya utang bank gitu ya, cari pinjaman gak harus ke bank, ke teman gitu. Hmm, Kalau di perusahaan besar ya, cara mencari pembiayaan nomor satu bisa dengan hutang bank. Namun apa bebannya? Biaya modalnya yang harus ditanggung apa tadi? Nah, Bunga ya, Bunganya. bunganya terlalu Bunga, besar. Bu. Ya, betul. Bunganya. Yang cara kedua, perusahaan kepikiran untuk menerbitkan obligasi, gitu ya. Dan yang ketiga, perusahaan pasti kepikiran juga menerbitkan saham. Gitu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut di sini, apa sih perbedaan obligasi dan saham? Apa kira-kira? Ada yang tahu mungkin ya? Pernah dengar atau gimana? izin Bu, saya mau coba jawab. Ya, iya. Mas Kalau siapa ini? Mas Firhan Firhan. Bu, Iya, Mas ya. Firhan. Kalau saham itu efeknya efek ekuitas sih Bu, efeknya efek modal. Mhm. Sedangkan kalau obligasi itu efeknya efek utang. Iya, benar sekali. Seperti itu. Betul, betul, Mas Firhan. Jadi kadang orang tidak bisa membedakan antara obligasi dan saham. Memang dua-duanya itu adalah alat investasi, gitu ya. Dua-duanya alat investasi, tapi yang satu itu utang, ya. Jadi kalau saya tunjukkan di sini sebentar, ini ya, kelihatan nggak nih? Ini.
Jadi saya jelaskan obligasi, kemudian di sini adalah saham. Oke, ingat, kalau obligasi ini adalah surat utang, gitu ya. Surat utang, surat bukti utang. Kalau di sini adalah, ya, namanya adalah surat bukti kepesertaan atau bukti kepemilikan. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kepemilikan. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, namanya kalau namanya juga ngutang gitu ya. Misalnya ini ada eh, eh, sebuah perusahaan, apa contohnya ya, agar nanti bisa dijelaskan secara gamblang, dipahami secara gamblang perbedaan antara saham sama obligasi. Contoh, saya ini misalnya ada sebuah perusahaan apa namanya? Misalnya PT Telkom gitu aja ya, PT Telkom. Dia ini butuh dana 100 juta. Misalnya dia pengen membuat kantor di IKN sana. Ya, tapi nggak ada duit. Nggak ada duit ya. Butuh 100 juta. Nah, pasti ada dua pemikiran. Utang bank. Gitu ya. Kalau utang bank pasti setiap eh, bulannya harus nyicil gitu ya. Harus nyicil plus bunganya. Nah, saya tidak akan bahas kalau utang bank, saya akan bahas saham sama obligasi. Saya yakin semuanya sudah paham kalau utang bank ya. Nah, sekarang kalau menggunakan menerbitkan apa dulu ini? Saham dulu ya. Menerbitkan saham. Kalau menerbitkan saham, anggap saja 100 juta ya. Maka dia akan daftar di Bursa Efek ya, di Bursa Efek Indonesia. Di situ dia akan menjual sahamnya misalnya satu lembarnya berapa ini naknya? 100.000 ya. Misal ini biar gampang hitungnya. Satu lembarnya 100.000. Berarti dapat berapa lembar nih? Dia punya berapa lembar ini? PT Telkom. 100 juta dibagi 100.000. Berapa? Berapa satu lembar? 1.000, Bu. 1.000 lembar ya? 1.000 lembar, Bu. 1.000, Bu. Berarti, berarti Telkom ini dia nyiapkan ada 1.000 lembar saham. Jelas ya? Nah, semuanya anggap saja kebeli. Misalnya, si A membeli sahamnya Telkom 500 lembar. Misalnya ya. Si B, anggap saja yang beli cuma 2 ya. Juga 500 lembar. Total sudah 1.000. Nah, kemudian suatu saat setiap tahun itu pasti dia akan Telkom membuat laporan laba rugi, ya kan? Nah, anggap saja laba rugi, masih ingat ya caranya mencari gimana laba rugi itu? Gimana cara mencarinya? Laba rugi didapatkan dari semua penjualan atau penghasilan, ya. Berapa penghasilannya misalnya? Misalnya penghasilannya 20 juta gitu aja ya. Nah, terus biaya-biaya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Telkom di keuangannya sendiri itu adalah misal 10 juta. Jadi berapa laba Telkom di tahun itu? 10 juta. 10 juta.
Maka 10 juta ini dibagi ya, dibagi 2 ya. Biasanya dibagi 2 di mana yang sekian persennya misalnya yang 20% ini laba ditahan, artinya nggak dibagikan sebagai dividen. Yang 80% ini misal ya, nggak harus 20-80. Kadang kebalik juga bisa. Ini adalah dibagikan sebagai dividen. Paham sampai sini? Saya ulangi lagi. Saya ulangi ya. Oke. Telkom membutuhkan dana 100 juta. Gitu ya. Nah, harga satu lembarnya saham itu, ya, karena butuh 100 juta, maka cara pertama dia jualan saham. Gitu ya. Dia ngejualnya satu lembarnya adalah 100.000 misalnya. Maka di dalam Telkom ini ada 1.000 lembar. Oke, kebetulan yang beli adalah si A 500 lembar, ya, dan si B juga 500 lembar ini. Lembar. Sampai sini paham ya? Oke. Berikutnya, orang kalau investasi pasti mengharapkan apa? Mengharapkan imbalan, keuntungan ya, karena loh aku sudah investasi. Ya, terus apa buat aku gitu kan? Nah, itu kalau investor saham maka dividennya apa, berapa gitu kan. Nah, untuk menghitung dividen itu kita harus lihat dulu yang namanya diintip dulu laba ruginya si PT Telkom ini. Ya, setelah kita teropong ternyata penghasilnya Telkom ini 20 juta. Biayanya dalam tahun itu 10 juta. Berapa labanya Telkom? 10 juta. Kemudian dalam rapat umum pemegang saham ditentukan yang 20% dijadikan sebagai laba ditahan, nggak boleh diudik-udik, gitu ya. Yang 80% dibagi-bagikan sebagai dividen kepada para investor. Jadi kira-kira kalau kondisinya seperti ini, kira-kira si A dapat berapa, si B dapat berapa? Dapat berapa kira-kira? Berarti A-nya ini kan dari 1.000 itu dia beli 500 lembar, berarti dia memegang 50% dari saham. Ya, B juga begitu kan, 50%. Nah, kalau dividennya ada 80%, 80% dari 10 juta berapa? 8 juta kan dibagi-bagi ya. Yang 2 juta diapakan? Nggak boleh diotek-otek. Masuk lagi ke dalam perusahaan. Nah, 8 juta ini yang dibagi-bagi. Maka kira-kira si A dapat berapa, B dapat berapa? 4 juta masing-masing, 4 Bu. juta. Si A dapat 4 jeti, si B juga dapat 4 jeti. Nah, itu kalau mekanisme dengan cara pembagian return kalau si emiten tuh orang yang butuh dana, Telkom ini disebut dengan emiten ya, itu mencari dana dengan cara jualan saham. Sampai sini paham ya? Ada yang masih bingung? Paham. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara apa? Yang kedua tadi jualan obligasi. Nah, ini. Kalau obligasi itu caranya memberikan return kepada para investor itu berbeda cara ngitungnya. Bukan seperti ini. Kenapa kok bisa beda?
Karena memang kalau investasi saham, yang beli ini si A dan si B ini adalah apa istilahnya ya? Pemilik ya. Pemilik. Jadi kalau pemilik itu berhak untuk ngatur-ngatur ya, berhak untuk memanage. Namanya juga pemilik. Contoh Anda bikin usaha pisang goreng misalnya ya. Nah, dananya adalah teman Anda ajak untuk berinvestasi. Ayo siapa yang mau ikut? Ini aku mau bikin jualan pisang goreng misalnya. Kalau sifatnya adalah modal, maka dia bisa untuk ngatur-ngatur juga, gitu ya. Jadi, harusnya rasanya kurang asin, harusnya begini, telurnya harusnya ditambah. Karena dia adalah pemilik, dia pemodal juga. Nggak boleh ngatur-ngatur. Nah, kalau di obligasi itu beda lagi. Karena konteksnya kalau obligasi itu adalah utang. Ya, saya gambarkan di sini misalnya. Ini. Saya, gitu ya, atau Telkom. Saya pakai ini aja. Contoh yang Telkom aja lagi. Telkom ini tadi 100 juta ya butuhnya ya. Nah, dia tidak ngejual saham tapi jual obligasi. Nah, maka anggap saja selama sekian tahun, misalnya biar gampang, kalau obligasi itu sih memang lebih dari setahun ya. Anggap saja 3 tahun ya. Di sini. Nah, gini. 100 juta. Maka perjanjian di awal itu Telkom akan bilang begini. Si A, anggap saja yang beli A ya, sudah diinfo bahwa kuponnya atau bunga obligasinya itu adalah 10% per tahun. Jadi ini adalah tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Kalau 10% per tahun, berarti masing-masing investor akan mendapatkan berapa juta per tahun. Anggap saja yang 10 50%. juta, Bu. Iya, 10 juta. Anggap saja si A beli obligasi 500, invest 50 juta, Si B investnya juga 50 juta. Nah, sekarang cerita A dulu ya. Kalau dia invest 50 juta, 10%-nya berapa? 5 juta ya. Si A akan mendapatkan 5 juta, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 5 juta. Gitu ya. Ini yang A. B bagaimana B? Sama juga. B akan menerima 5 juta, 5 juta, 5 juta. Paham di sini ya? Jadi sudah ditentukan di awal. Gitu ya. Kamu kalau beli obligasiku sekian persen untuk bunga obligasinya. Tapi kalau yang saham tadi gimana? Di awal sudah tahukah? Bakalan terima berapa dividennya? Sudah tahu? Belum. Ya kan? Belum. Kenapa? Kenapa kok belum kira-kira? Tergantung apa? Tergantung Pendapatan tergantung gaji. iya, tergantung ininya dia. Ini dia. Ini dia. Nah, tergantung ininya. Semakin labanya tinggi, maka langsung sorak-sorak bergembira itu si investornya, pemegang saham. Waduh, sebentar lagi pasti aku jadi OKB ini. Apa OKB? Orang kaya baru. Tapi Kayak baru. awas, hati-hati. Begitu kita invest, kemudian perusahaannya ini
kok dilalah minus tuh, minus 10 juta, bukan plus ya. Maka bagaimana investornya? Rugi. Rugi. Tadi bayangannya jadi OKB, sekarang jadi OGB. Apa OGB? Orang gila baru ya, karena berharap apa namanya, keuntungan gede gitu kan ya, sudah berandai-andai, tapi ternyata labanya minus. Bukan laba, ini rugi berarti ya. Berbeda sama obligasi. Apa bedanya? Kalau obligasi ini, misalnya si Telkom bilang, nanti kamu saya kasih bunganya 10% loh ya, tahun, gitu ya. Maka kira-kira kalau Telkomnya bangkrut, sampai labanya ini minus 10 juta, kira-kira investornya gimana pembeli obligasi ini tadi? Ikutan rugi nggak? Enggak sih Bu harusnya. Rugi. Nggak, iya, nggak ikut rugi. Nggak ikut rugi. Jadi obligasi itu, kalau kita beli obligasi itu aman. Ya, kenapa? Karena pasti kita terima. Di awal sudah sekian persen, masih setiap tahunnya kita terima bunga. Tapi kalau saham, ya, belum tentu. Tergantung dari labanya. Gitu. Nah, berarti sifatnya bagaimana ini? Kalau saham adalah bukti kepemilikan, kita kalau beli saham itu pasti boleh ngatur-ngatur perusahaan. Tapi kalau obligasi, boleh nggak kita ngatur-ngatur? Nggak boleh, kan buktinya adalah surat utang. Contoh misalnya ada utang ke bank gitu ya, terus dilalah banknya retuk bangkrut, gitu ya. Nah, apakah bank boleh ngomong gini, maaf, saya agak bangkrut, jadi saya tidak bisa ini untuk memberikan bunga obligasi. Gimana? Mungkin nggak kayak gitu, bank ngomong gitu? Nggak mungkin. Ya mau nggak mau, bagaimanapun kondisinya, maka ya harus membayarkan. Maka dari segi kita yang beli obligasi, itu lebih aman ya, karena pasti terbayar. Beda kalau kita beli saham. Sehingga kalau saham ini sifatnya adalah risikonya tinggi, gitu ya, risikonya tinggi. Kalau obligasi risikonya rendah, itu berarti pilih mana? Beli obligasi aja dong, gitu kan? Risikonya rendah. Tapi ingat, hukum investasi itu high risk, high return, low risk, low return. Jadi kalau Anda pakai cara yang aman-aman aja gitu ya, pasti bisa dipastikan pasti returnnya kecil. Nah, coba aja obligasi itu, coba Anda lihat berapa itu per tahunnya bunga obligasi. Tapi kalau saham ya, ya kalau Anda lihat, kalau labanya kan nggak main-main tuh labanya, kadang bisa 2M gitu ya. Bayangkan Anda dapat 80% proporsional dari berapa jumlah eh, lembar saham yang Anda miliki tadi. Gitu. Maka saham itu memang tinggi risikonya, tapi tinggi juga returnnya, keuntungannya. Gitu ya. Jadi Bu Yuniar ngomong return itu maksudnya adalah yang ini, yang 4 juta ini, ya, ini returnnya, keuntungannya, kembaliannya. Paham ya? Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Ada yang perlu disampaikan, didiskus untuk perbedaan saham dan obligasi? Tidak ada ya? Oke, Bu Yuniar, kalau tidak ada, Bu Yuniar lanjut. Itu. Jadi masalah yang sering dihadapi adalah apakah bisnis yang Anda jalankan ini profit? Kemudian sumber pembiayaannya diperoleh dari mana itu tadi?
Seperti Telkom tadi ada ngutangkah gitu ya, atau menerbitkan obligasikah, atau menerbitkan sahamkah. Yang berikutnya, berapa besar kas yang selalu ada. Nah, ini kadang kita ada seseorang yang senang ya gembol duit ya. Kalau di dompetnya itu duitnya banyak, seneng banget. Jadi kemana-mana gembol duit. Tapi ada orang yang nggak seneng gembol duit. Artinya duitnya bukan ditaruh di bank, duitnya diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga. Nah sekarang Bu Yuna tanya, Bu, saya memang nggak seneng gembol duit Bu di dompet saya, tapi duit saya tabungan, sewaktu-waktu bisa saya ambil. Itu banyak Bu, saya taruh di situ. Karena kalau saya beli-beli cukup pakai QRIS aja, pakai kris aja. Nah sekarang duit uang di tabungan Anda, itu termasuk kas atau investasi menurut Anda? Kas saja, Bu. Iya, kas. Yang disebut dengan investasi itu nggak bisa diambil-ambil, tidak mudah, tidak gampang diambil-ambil. Ya, itu. Sehingga berapa sih uang yang seharusnya kita harus simpan gitu ya di dompet kita atau di tabungan kita. Itu kalau terlalu banyak itu juga menurut manajemen keuangan nggak bagus ya, nggak sehat itu ya, kurang kurang bagus ya. Tapi kalau terlalu sedikit juga menurut manajemen keuangan nggak bagus juga ya. Kira-kira kenapa? Ada yang punya pendapat? Duit yang ada di dompet atau yang ada di tabungan jangan terlalu banyak gitu ya. Lebih baik diinvestasikan aja, dibelikan rumah, dibelikan emas, dibelikan surat berharga, dibelikan saham, dibelikan obligasi. Ada yang punya pendapat gitu. Jadi kas gak perlu banyak-banyak. Tapi ada juga orang yang duit itu harus banyak, gitu kan? Yang ada di dompet kita, yang kita simpan di tabungan kita harus banyak. Gitu. Masalah investasi rumah, investasi dalam bentuk saham, obligasi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting kita senang beli apa-apa harus nyepak duitnya gitu ya. Ada yang orang punya pendapat begitu. Kira-kira kalau menurut Anda gimana? Bagus orang yang tipe pertama atau yang kedua menurut manajemen keuangan? Gimana? Mungkin tipe yang itu, Bu, yang uang kasnya nggak perlu terlalu banyak. Hmm. Tapi 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 Nanti, investasinya banyak gitu ya. nah, Jadi ya, uangnya yang eh, lain digunakan buat investasi. iya. Memang kadang ada orang begitu ya. Rumahnya banyak sawayombo gitu ya. Tapi tonggone ngutang mau ngutang gitu ya. Waduh sorry aku nggak ada duit. Nah itu bukan berarti pelit ya orangnya ya. Ya mungkin begitu memang. Nggak salah nyimpen duit dia. Ya rumah banyak sawayombo tapi nggak nyimpen duit. Nah, itu orang-orang yang mempunyai pendapat bahwa duit gak perlu banyak. Sing penting sawayombo, ya, sahamnya akeh, obligasinya akeh gitu. Di lain pihak ada juga orang yang apa tadi? Senang nyimpen duit ya, gembol duit kemana-mana ya. Nah, tapi memang ada segi positif negatifnya. Apa kira-kira? Kalau menurut manajemen keuangan, dua-duanya juga nggak bagus juga ya. Orang yang nggak punya duit tapi investasinya banyak itu juga nggak sehat menurut manajemen keuangan. Sebaliknya orang yang duitnya banyak gitu, uang tunai banyak tapi nggak punya investasi juga nggak sehat menurut manajemen keuangan. Yang bagus gimana? Yang sedang-sedang saja. Nah nanti ada hitungan-hitungan tertentu. Nanti ada rumus sebetulnya yang layak kita pegang itu berapa sih gitu ya. Ada nanti di pertemuan keberapa ini ya. Manajemen model kerja yang pertemuan ke-6 ya. Berikutnya lagi. Kredit macam apa untuk konsumen? Nah, kadang kita kalau ngejual barang ya, pernah nggak kita ngejual barang itu belinya harus tunai gitu.
Kira-kira resikonya apa kalau Anda jual panci gitu ya ke ibu-ibu PKK gitu misalnya. Ibu-ibu ini saya jualan panci 2 juta, belinya harus tunai gitu. Apa resikonya? Susah dapat Apa pelanggan, kira-kira? Bu. Yang beli Nggak mau sedikit ada yang tuh. beli, jarang beli. Tapi coba Anda jualan panci ke ibu-ibu PKK, Anda bilang begini, ini panci 2 juta. Bisa dicicil 10 kali boleh, 15 kali boleh, bahkan kalau ingat gitu ya, boleh. Kira-kira apa? Ibu-ibunya jadi gimana kira-kira? Banyak yang minat. Banyak yang minat, yang semula nggak butuh jadi butuh, ya kan? Kenapa? Karena ada kemudahan untuk membayar. Nah, tapi bahaya. Menurut manajemen keuangan, kebanyakan ngutangi, ya, kebanyakan ngutangi itu juga nanti akhirnya perusahaan kita cash flow-nya kurang, gitu ya. Likuiditasnya terganggu. Likuiditas itu artinya apa? Kondisi ketersediaan uang. Liquid itu apa? Liquid itu cair ya. Perusahaan yang liquid, makanya ada cowok liquid apa? Maksudnya cowok liquid yang banyak duitnya ya. Kemana-mana ada duitnya, beli apa pasti tersedia uang, gitu ya. Oke, berikutnya. Manajer keuangan pasti juga dihadapkan pada berapa persediaan yang harus dipertahankan. Kira-kira Anda sekarang kalau jadi manajer keuangan, Anda ditanya pimpinan, itu stok barang banyak banget itu di gudang. Ada yang punya pendapat, nggak apa-apa bos. Kalau stok kita banyak itu sewaktu-waktu ada customer beli pasti tersedia. Kita nggak bingung apa telepon-telepon supplier gitu. Ya kan? Tapi ada juga yang agak pelit. Kalau agak pelit gimana kira-kira? Nyetok itu aja banyak-banyak, DTI yang sesuai yang dibutuhkan aja kan gitu ya. Tapi resikonya apa kalau kalau produk persediaan barang yang kita jual itu terlalu sedikit stoknya di gudang? Kalau ada yang butuh, kita bingung. Waduh, butuh berapa? Apalagi mau lebaran ini ya. Cik, butuh kue gitu ya. Berapa? 10 karung. Waduh, kita adanya cuma 1 karung gitu kan. Nah, bingung bikin roti, nyetak-nyetak roti sampai malam gitu kan ya. Tapi kalau terlalu banyak, apa kira-kira nyetoknya kebanyakan? Ada biaya apa? Biaya pemeliharaan itu juga Oke. biaya. Kemudian kedua adalah resiko busuk gitu ya. Oke, berikutnya. Manajer keuangan juga dihadapkan pada masalah, haruskah laba yang diperoleh itu dipertahankan atau diinvestasikan atau dibagikan. Jadi pada saat kita dapat tadi laba 10 juta gitu ya, itu enaknya sekian persen untuk ditahan, sekian persen untuk dibagikan sebagai dividen. Enaknya berapa persen ya enaknya ya, gitu ya. Nah, ini masalah juga bagi manajer keuangan. Kalau dividen yang Anda berikan itu terlalu sedikit, seperti tadi misalnya di Wale ya, dividennya 20%, yang ditahan 80, kira-kira apa? Protes nanti investornya. Kok cuma titik bagianku gitu ya? Lah cuma dari 10, kalau 20% kan cuma 2 juta. 2 juta dibagi dua oleh 1 juta, 1 juta, kok protes. Sehingga manajer keuangan juga harus bisa menentukan bagaimana sih kebijakan dividen yang optimal. Itu tadi, pada saat perusahaan nggak punya duit, mungkin bisa jadi yang dibagikan itu dividennya tidak berupa uang, tapi bisa juga berupa aset atau diberi tambahan lembar saham. Gitu. Oke, dari masalah-masalah yang sering dihadapi manajer keuangan, mungkin ada yang perlu didiskus di sini. Adakah? Nggak ada ya?
Lanjut ya kalau gitu. Nah, sekarang berarti tugas manajer keuangan itu apa? Kalau kita lihat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi segini banyaknya, maka tugasnya ada 3, ya. Yang pertama adalah keputusan investasi atau sering disebut dengan use of fund. Artinya digunakan untuk apa dana ini? Tinggal oleh duit. Yang kedua adalah keputusan pemenuhan kebutuhan dana atau kita dapat dana itu kondi ngutang kah, ngeluarin obligasi kah, atau ngeluarin saham kah, atau sering disebut dengan source of fund, kondi duitnya. Dan yang ketiga adalah kebijakan dividen. Artinya berapa persen untuk dibagikan kepada pemegang saham dan berapa persen untuk dimasukkan kembali ke dalam perusahaan. Kira-kira ada nggak perusahaan itu kalau dapat laba semuanya dibagiin sebagai dividen? Ada nggak? Tidak ada. Jarang, ya. Bahkan tidak ada. Kenapa kira-kira? Lah nek kabeh dibagikan sebagai dividen, kira-kira lah perusahaan untuk operasionalnya di tahun berikutnya nggak duitnya sopo, ya kan? Gitu ya. Oke, jadi itu. Apa tadi tugas manajer keuangan? Use of fund 3 epo duite. Yang kedua adalah source of fund tokon di duite. Ya, yang ketiga adalah kebijakan dividen. Piro-piro bagiannya. Nah, ini kalau saya gambarkan untuk skema manajemen keuangan, duit itu muter terus, ya. Duit itu muter terus. Artinya, di sini kita akan belajar pasar uang dan pasar modal. Tadi kalau kita mendapatkan dana, itu pertama apa? Dari mana? Ngutang bank. Itu adalah pasar uang. Jadi kita bisa konotasikan kalau pasar uang itu adalah produk-produk perbankan. Misalnya ngutang bank, kemudian deposito, itu pasar uang. Kita bermain di pasar uang, kita berinvestasi di pasar uang. Kalau pasar modal itu adalah obligasi sama saham. Jadi orang itu kalau punya duit, ya kalau punya duit pasti pikirannya ada 2, ya pemikirannya. Ini duitku mau tak taruh di bank, di pasar uang gitu ya, atau saya taruh di pasar modal, berarti di bursa efek. Gitu. Kalau pasar uang itu cirinya, pasar uang yang kita tanamkan di pasar uang, berarti ke bank, itu biasanya adalah investasi jangka pendek. Artinya kurang dari setahun. Coba kita lihat produk-produk perbankan apa aja. Deposito, ya itu juga deposito. Ada yang lebih dari setahun? Tidak ada. Deposito itu maksimal 1 tahun, 1 tahun ya. Bahkan kurang dari setahun, 9 bulan. Jadi bagi orang-orang yang takut, kayak saya ini takut, punya duit dikit, mau tak belikan saham, khawatir, waduh, memang duitnya returnnya gede, tapi risikonya nanti iya kalau perusahaannya itu laba, nah kalau rugi, saya nggak jadi OKB, tapi saya jadi OGB nanti. Saya orang yang penakut. Maka saya biasanya seneng berinvestasi di pasar uang, di bank saja. Podo-podo dapat duitnya kok ya, hanya sedikit tapi aman. Kemudian kalau yang pasar modal cirinya itu adalah investasinya jangka panjang, lebih dari setahun, gitu ya. Jadi kayak saham misalnya, saham Anda jual, Anda beli saham, kemudian nunggu dulu kan, nunggu setahun dulu baru dapat dividen. Obligasi pun juga begitu, tidak ada yang 1 tahun, ya, tapi 2-3 tahun bahkan lebih. Nah, gambar ini ada angka-angkanya ya. Itu adalah ada tiga sifat perusahaan, ada 3 subjek, 4 subjek. Ini manajer keuangan, ini ada pasar uang dan pasar modal. Kalau yang pertama, artinya adalah ini ada aliran kas, ada aliran uang kas dari investor. Misalnya tadi Telkom butuh dana, tuh ya, butuh duit. Maka dia
menjual saham atau obligasinya. Berarti duit masuk ke perusahaan. Dilihat di sini, pointernya kelihatan nggak ya? Ini. Jadi ada uang masuk dari pasar uang atau pasar modal ke manajer keuangan. Ini satu. Terus dua, kok uang itu dikeluarkan lagi ya? Kenapa kira-kira? Karena manajer keuangan setelah menerima duit dari investor dipakai untuk beli bahan baku, ya, beli apa lagi? Gaji karyawan, apalagi beli bahan penolong, beli apa lagi? Bayar Biar karyawan, sewa. biaya sewa, duitnya keluar ini. Nah, untuk apa duit keluar? Untuk beli aktiva perusahaan atau beli aset. Kemudian setelah itu, kenapa uang itu masuk lagi ke manajer keuangan? Karena setelah ada barangnya dijual, maka manajer keuangan menerima uang dari penjualan produknya, masuk lagi ke sini. Oke, aliran ketiga. Kemudian aliran keempat A. Ini adalah setelah dapat laba, maka manajer keuangan akan memberikan apa? Dividen kepada para pemegang saham. Gitu. Ya. Dan kemudian uangnya balik lagi. Kira-kira yang 4B kenapa kok balik lagi? Ada yang tahu? Setelah bagi-bagi dividen, lah kok ada masuk lagi. Kenapa kira-kira? Yaitu tadi, laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan masuk lagi ke dalam perusahaan untuk operasional di tahun berikutnya. Betul ya? Nah, makanya Bu Yuna tadi di contoh awal tadi, laba itu akan dibagi dipecah menjadi dua. Sebagian untuk masuk ke dalam perusahaan lagi, sebagian lagi untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Gitu. Ya, jadi kalau ada gambar ini, Anda sudah bisa membaca ya dari jauh. Ini arusnya ini ke sini, kemudian dijual ke masyarakat, masuk lagi gitu ya, karena ada laku di masyarakat, kemudian keuntungan itu dibagikan kepada para pemegang saham dan masuk lagi sebagai laba ditahan. Jadi kalau ujiannya saya hanya menunjukkan gambar ini, jelaskan maksud dari gambar ini. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Ini sama ini ya. Tadi fungsinya ada 3 apa? Use of fund, source of fund, satunya lagi apa? Dividend policy. Jadi kebijakan dividen. Oke, fungsinya pengambilan keputusan investasi. Tadi keputusan investasi adalah apa? Use of fund. Keputusan pembelanjaan adalah use of fund. Keputusan investasi adalah apa? Apa Mbak Aniasi? Ya, source-nya dari mana? Kemudian keputusan pembelanjaan itu adalah use of fund-nya dan dividend policy. Sekarang kita coba prediksi satu-satu. Ya, keputusan investasi. Keputusan investasi itu kalau di perusahaan adalah keputusan alokasi dana. Untuk apa gitu ya? Kita ada duit itu untuk apa? Bisa investasi jangka pendek, bisa juga investasi jangka panjang. Contohnya kalau investasi jangka pendek adalah apa? Beli-beli barang gitu ya. Contohnya apa? Kenapa kita beli surat berharga ini masuk di jangka pendek? Karena sewaktu-waktu bisa kita jual surat berharga. Kalau investasi jangka panjang, itu gedung gitu ya, peralatan, mesin, beli tanah, itu masuk di investasi jangka panjang. Nah, sekarang coba ada yang bisa menjelaskan. Pasti bedanya jangka pendek, jangka panjang. Yang membedakan apa? Yang pertama waktunya, ya kan?
Nah, maksudnya bagaimana? Kok investasinya waktunya pendek, satunya lagi investasinya waktunya panjang ini? Apa maksudnya? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, Mas Firhan ya. Hmm. Untuk yang investasi jangka pendek itu mungkin investasi yang secara waktu temponya itu singkat, jangka waktunya misalkan kayak surat berharga tadi, di mana jatuh temponya itu bisa dalam waktu 1 bulan atau mungkin kurang dari 1 tahun. Kita lebih dapat returnnya itu lebih cepat gitu, Bu. Jadi langsung bisa ada manfaatnya dengan lebih segera. Sedangkan kalau investasi jangka panjang ya dari kalimatnya panjang maka ya return yang kita dapatkan pasti perlu waktu yang lebih lama lagi. Kita perlu sabar lebih lama lagi buat menikmati hasilnya. Misalkan kayak aktiva tetap tadi, kalau kita beli kendaraan kan dipakai sehari-hari dan nggak langsung kelihatan hasilnya seperti itu. Ataupun mungkin kalau kita beli saham, kepemilikan saham itu kan bisa bertahun-tahun dan nggak ada batas waktunya gitu, Bu. Jadi untuk return-nya itu bisa kita terima, tapi mungkin jangka waktunya lebih lama daripada investasi jangka pendek itu sendiri. Ya, seperti juga pengertian aset lancar dan aset tidak lancar itu maksudnya adalah dilihat dari liquidnya, ya. Contoh kita punya harta kita emas gitu ya. Kalau emas itu masuk di mana? Aset apa? Aset lancar, ya. Tapi kalau kita punya aset gedung, sawah, gitu ya, itu masuk di aset tidak lancar. Kenapa? Untuk bisa berubah aset itu menjadi bentuk uang, itu butuh waktu yang lebih lama, gitu ya, lebih dari 1 tahun. Berikutnya adalah keputusan pembelanjaan, ya. Untuk yang pembelanjaan perusahaan yang optimal itu bagaimana? Kemudian bagaimana memperoleh kebutuhan dana yang efisien? Artinya efisien itu eh, nggak banyak nggak banyak nggak banyak pemborosan. Kemudian gimana komposisi sumber dana yang harus dipertahankan? Kadang kita memperoleh dana itu kalau tadi Telkom tadi kan butuh 100 juta ya. Dia hanya milih 100 semuanya dengan cara menjual saham gitu ya. Ada lagi 100 lembar dengan cara menjual obligasi semua. Padahal harusnya itu bisa di-mix. Oh, yang ngutang 50 juta, yang saya mengeluarkan obligasi 25 juta, yang saham 25 juta. Itu bisa. Ya, tapi terkadang kita semuanya dengan cara utang bank semua, obligasi semua aja, atau saham semua aja. Gitu ya. Kemudian ini, apakah sebaiknya perusahaan itu mendapatkan modal dengan modal asing atau modal sendiri? Nah, ini nanti akan kita pelajari ngitungnya di uh, cost of capital, COC, bab 4. Kemudian bagaimana bentuk insentif terbaik untuk meningkatkan prestasi manajemen? Dan apakah pengaruh keputusan pembelanjaan perusahaan terhadap nilai perusahaan? Nah, ini yang tentang keputusan pembelanjaan. Yang berikutnya adalah kebijakan dividen. Nah, ini yang paling bahaya ya. Jadi kadang antara perusahaan dengan para investor itu beda kepentingan kan ya. Kalau perusahaan kan pasti begini pemikirannya. Kita ngasih dividen ojo akeh-akeh gitu ya. Karena apa? Duitnya bisa untuk mengelola usaha kita, perusahaan ini biar nanti bisa berkembang dengan bagus, ada ekspansi gitu ya, mau bikin pabrik baru. Itu pemikirannya perusahaan. Tapi yang ada di otaknya si investor kira-kira gimana? Kasih saya dividen yang banyak. Kalau dividen banyak, duit saya banyak, saya makmur gitu. Jadi dua pihak ini adalah punya kepentingan yang berbeda. Maka itu sering terjadi namanya agency problem. Ya, problem antara investor dan
perusahaan. Kenapa? Ini konflik yang timbul antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan, apalagi ditambahi karyawan. Begitu karyawan tahu, labanya PT Telkom 20 miliar, apa kira-kira yang ada di otaknya karyawan? Dia juga ingin kebagian kecipratan. Wah, jangan-jangan nanti gaji kita naik juga gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan agency problem. Nah, untuk pengertian manajemen keuangan tadi ya, itu ada sumber dananya teko ndi, ya, source-nya teko dari mana, alokasi dana itu dipakai untuk apa. Nah, ada disebut dengan pembelanjaan aktif, ya. Ada juga yang pembelanjaan pasif. Kalau pembelanjaan pasif itu Anda sudah menempuh mata kuliah akuntansi ya, ada istilah neraca kan di situ ya. Neraca itu kan debit dan kredit gitu ya. Yang disebut dengan pembelanjaan pasif itu kalau di neraca letaknya yang di kanan itu. Berarti tepatnya adalah hutang dan modal. Itu pembelanjaan pasif. Kenapa disebut pasif? Karena kalau kita membelanjakan uang kita untuk beli, untuk modal kerja kita misalnya, saya punya dana, kemudian mau saya belikan saham, berarti modal saya naik. Atau saya ingin mendapatkan modal dari orang lain, ya. Kemudian saya dapat duit karena saya menjual saham, ya, menerbitkan saham saya. Maka kalau pasif itu nanti akan menghasilkan apa? COC atau cost of capital. Tapi kalau pembelanjaan aktif itu belanja aktiva. Tidak ada return nanti yang apa? Yang harus kita bayar. Tapi kalau ini gimana kalau yang ini? Kalau aktif kan saya bayar buat beli tanah misalnya. Ya, itu namanya adalah pembelanjaan aktif. Kalau yang ini saya mendapatkan uang ya dari hasil jualan saham. Ya, maka modal saya bertambah. Maka pembelanjaan dari sini itu namanya adalah pembelanjaan pasif. Oke. Berikutnya tadi tujuan manajemen keuangan itu adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Berarti ada nilainya ya perusahaan itu. Kalau misalnya saya punya rumah gitu ya, dari jauh itu orang kan lihat, berapa ya nilai perusahaan, berapa ya nilai rumahnya Bu Yuniar ini, gitu kan? Misalnya ada rumah besar gitu ya, rumahnya siapa misalnya? Raffi Ahmad gitu ya. Berapa nilai rumahnya ini gitu kan? Nah, kalau di manajemen keuangan, nilai perusahaan itu dilihat dari apakah dia go public ataukah tidak go public. Apa maksudnya go public? Ada yang tahu maksudnya go public? Kalau Perusahaan misalnya, yang ada di bursa, Bu. iya. Jadi perusahaan yang modalnya itu adalah dari modal saham, ya, saham dari apa namanya investor. Jadi dia memang sengaja untuk mengeksplor laporan laba rugi, kemudian laporan keuangan ya, neracanya dieksplor, ditunjukkan ke publik agar tertarik. Kira-kira kayak Anda misalnya yang mbak-mbak ini, kira-kira kalau Anda ingin menarik lawan jenis, kira-kira gimana? Penampilannya harus menarik kan ya? Nah, Ya, begitu Bu, juga harus perusahaan. Iya, harus menarik, harus cantik, harus yang gimana caranya menarik orang lah, gitu ya. Nah, kalau perusahaan, biar ada orang yang mau invest, dia harus berpenampilan, performanya harus bagus. Oh, tampilkan laba ruginya, menunjukkan labanya tinggi. Oh, tunjukkan cash flow-nya bahwa cash masuknya tinggi. Neracanya tunjukkan bahwa
sebuah usaha itu banyak didanai oleh modal, bukan utang. Sehingga bagaimana kita menilai sebuah perusahaan yang go public itu nilainya piro gitu ya? Itu adalah dengan cara melihat berapa jumlah saham yang terbeli oleh masyarakat. Semakin banyak orang yang beli sahamnya, maka dia perusahaan mahal, nilainya tinggi. Paham ya? Itu kalau go public. Kalau go public enak cara menilainya. Lihat aja laporan di neracanya itu ya. Jumlah saham yang beredar. Nah, itu berarti saham yang dibeli oleh masyarakat. Semakin banyak, semakin dia nilainya tinggi. Gitu ya. Terus ada lagi perusahaan yang nilainya tidak tinggi, padahal dia adalah perusahaan go public. Berarti apa? Kira nggak banyak orang yang minat, ya, nggak banyak orang yang minat membeli sahamnya. Kenapa kira-kira? Ya, karena mungkin kurang menarik. Dia melihat dividennya setiap tahun dia hanya ngasih sekian, nggak mau aku gitu ya. Returnnya sedikit gitu ya. Saya tak cari yang cuan-cuan aja gitu. Kalau yang perusahaan nggak go public, artinya modalnya hanya modal dia sendiri, gitu ya. Menilai dia itu nilainya berapa, itu dari mana kira-kira? Penjualannya, Bu. Iya, jadi dinilai perusahaan ini mahal nggak ya, tinggi nggak ya nilainya? Dilihat kalau misal kalau perusahaan yang belum go public ini dijual, itu laku berapa? Itu baru ketahuan kayak berapa. Contoh misalnya, ada sebuah perusahaan lama gitu ya. Kalau dihitung bangunannya juga sudah tua, terus temboknya yang merotol-merotol gitu ya. Kalau dinilai tanah sak bangunannya itu 10 M gitu ya, 10 M. Tapi orang mau ngebeli dia 20 M, bayangkan. Tembok itu nilai bangunannya itu 10 M, tapi orang mau ngebeli 20 M. Ya. Berarti berapa nilai perusahaan itu? Nilainya adalah 20 M. Jangan dilihat dari bahannya, bangunannya. Jangan Anda lihat gentengnya gitu ya. Tapi lihat perusahaan itu kalau dijual itu laku berapa. Itulah nilai perusahaan. Sampai sini paham ya? Oke. Kalau sistem keuangan di Indonesia, ada orang-orang yang surplus dana, ada pihak-pihak yang surplus dana, ada pihak-pihak yang defisit dana. Pihak-pihak yang defisit dana, disebut defisit dana adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana. Seperti misalnya tadi PT Telkom, dia mau bikin perusahaan di IKN tapi nggak ada duit. Maka Telkom disebut dengan pihak defisit dana. Ya. Nah, siapa pihak surplus dana? Pihak surplus dana adalah orang-orang yang beli saham dari PT Telkom. Siapa tadi contoh di Bu Junior? PT A dan PT B. Itu adalah pihak surplus dana. Gitu ya. Kemudian kalau para pemodal ini ingin melakukan investasi seperti orang tua Anda ya, Bapak Ibu kita, kemudian nenek kakek kita itu kalau berinvestasi senang di sektor real, gitu ya. Apa itu sektor real? Pabrik, ya, kemudian beli rumah, beli tanah, beli sawah, itu adalah dia mainnya di investasi real. Tapi kaum Gen Z gitu ya, ribet banget kalau harus punya sawah, waduh nanti siapa yang garap gitu ya. Punya rumah, waduh nanti biaya pemeliharaannya juga gimana, pasti makan biaya banyak, apalagi musim hujan protol-protol temboknya gitu kan ya. Nah maka biasanya lebih senang berinvestasi di sektor finansial. Contohnya apa? Tadi punya duit belikan deposito, punya duit belikan lembar saham, punya duit belikan lembar obligasi.
gitu ya. Nah, ini tadi sudah Bu Yuniar jelaskan pasar keuangan atau pasar uang. Kalau saya punya uang, gitu ya, saya lebih milih mana? Lebih milih ke pasar uang atau ke pasar modal, gitu ya. Cirinya apa pasar uang tadi? Saya berinvestasi dalam jangka pendek karena saya khawatir uang saya terlalu lama ya standby di bank, khawatir hilang ya. Maka saya lebih senang menyimpan uang saya di sektor pasar uang. Nah, bayangkan saja kalau pasar uang itu dekat di bank. Jadi pelaku utama pasar uang adalah perbankan. Oke ya. Nah, tapi kalau kita investasi di pasar uang itu returnnya lebih kecil. Memang aman, tapi returnnya kecil. Ingat, high risk, high return, low risk, low return-nya. Low risk, low return itu adalah di pasar uang tempatnya. Gitu ya. Jadi bagi Anda yang ya, yang seperti saya ya orang yang khawatir mau investasi itu jadi enggak gitu ya karena khawatir itu silahkan bermain di pasar uang boleh beli Anda simpan dalam bentuk deposito. Kedua, bagaimana kalau pasar modal? Tadi sudah saya singgung sedikit, kalau pasar modal itu adalah investasinya jangka panjang. Nah, ini biasanya cocok untuk orang-orang yang senang risiko tinggi, ya. Orang-orang yang agresif ini cocok kalau punya duit diinvestasikan dalam bentuk beli saham atau beli obligasi. Nah, siapa pelaku utama pasar modal ini keliru ya, pasar modal ya. Siapa pelaku utamanya adalah Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Nah, pasar modal ini termasuk high risk, high return. Nah, oke, sebelum masuk di breakout room, ini saya kasih waktu sekitar, oh ini habis ya. Sebentar sambil saya ngecas, silakan Anda kerjakan ini nanti secara bergantian ya. Saya tunjuk atau gimana ini? Atau berdasarkan nomor absen ya. Nomor absennya sudah Pak, sudah tahu belum ya? Nomor 1 sampai 9 ini Anda saya minta untuk membedakan pasar uang dan pasar modal ditinjau dari definisinya, jangka waktunya, otoritasnya, pengawasnya siapa, contoh instrumennya. Jadi ini AB kalau pasar uang itu ini silakan jelaskan. Pasar modal itu ini silakan jelaskan satu-satu. Mekanisme pasarnya gimana? Kalau pasar uang gimana? Pasar modal gimana? Tingkat likuiditasnya gimana? Lebih tersedia uangnya bagaimana? Pasar uang gimana? Pasar modal gimana? Kemudian ada istilah maintaining wealth sama generating wealth. Silakan Anda bedakan di sini. Kemudian resikonya gimana kalau pasar uang dan pasar modal gimana? Keuntungannya gimana? Kalau ada keuntungan pasti ada kelemahan. Ya, nanti silakan dijelaskan. Oke, Bu Yuniar kasih waktu 15 menit ya. Silakan Anda kerjakan sesuai dengan nomor absen. Nomor absennya sebentar. Ini kayaknya tadi manajemen keuangan ini. Ibu, mohon maaf. Nenden belum ada di absen. Udah apa? Udah bayar UKT, tapi KRS-nya masih belum dijauh sama BAA. Udah dari kemarin. Oh iya, dosen walinya siapa? Pak Adit. Cuman KRS-nya belum bisa, Pak, Bu. Kemarin juga udah sampai tanya sama Pak Adit buat Oh iya, ACC. iya, iya. Tapi emang Oke. nggak bisa ngisi jadwalnya. Iya Mbak Nenden.
Nanti ditunggu aja WA. Nanti atau di WA lagi ke PAA ya. Ini nomornya Mbak Makasih. Aniasi nomor 1, nomor 2 Diana, nomor 3 Firhan, Irma Dana, nomor 5 Nailul Husnia, dan Yesi Octavia nomor 6. Berarti Gitu yang ya. nggak ada namanya Nenden sama namanya Joyce ya, Bu? Iya kayaknya. Oh, Nama sebentar, saya juga nggak sebentar. ada, Bu. Ada nih, sebentar ya. Pakai yang ini sebentar. Selamat malam teman-teman, ini karena Bioniar baterainya ngedrop, jadi silahkan teman-teman mengerjakan sesuai NIM ganjil genap aja. Jadi yang NIM belakangnya ganjil bisa mengerjakan nomor ganjil, dan NIM yang belakangnya genap bisa mengerjakan nomor genap, gitu. Untuk soalnya ada yang mau ditanyakan? Kak, mau tanya, Ya, itu berarti dikumpulkan atau jadinya seperti apa nanti itu penugasannya tadi? nah Kalau ini tadi kan di breakout ya. room tadi. Kalau Bioniar biasanya mengerjakan sebisanya, nanti dipanggil satu persatu atau sesuai teman-teman yang bisa. Kayak semisal yang nomor 1 kan di NIM yang ganjil, nanti yang NIM ganjil bisa angkat tangan inisiatif atau nanti ditunjuk sama Bu Yuniar gitu. Oke, kalau untuk tadi sudah dibagikan beberapa nomor itu gimana, Kak? Iya, untuk nomornya yang nomor ganjil bisa dikerjakan oleh NIM akhir yang ganjil. Paham maksud saya? Kan NIM-nya semisal ada 2210, 2237. 37 itu kan ganjil, jadi mengerjakan yang nomor 1, 3 seperti itu. Oke, berarti yang pembagian tadi nggak jadi ya, Kak? Iya, nggak jadi. Tadi sudah saya konfirmasi ke Bu Yuniar, yang NIM ganjil mengerjakan nomor ganjil, yang NIM genap mengerjakan yang nomor genap gitu. Oke, terima kasih. Oke, ya. Boleh pilih salah satu aja nggak, Kak? NIM-nya berapa? 3. 1, 2, 3. Oh, nggak bisa. Jadi ganjil semua ganjil gitu. Terima kasih. Iya. Oh, nggak ada. Untuk soalnya saya tanyakan dulu ke Bu Yuniar. Apakah sudah ada yang screenshot tadi? Ya, Kak. Sudah. Bisa di-share di grup atau di chat room sini ya, Kak? Oh, mohon maaf salah. Gini, jadi ini kan ada perbedaan bila kita berinvestasi pada pasar uang dan pasar modal, ditinjau dari nomor 1 sampai nomor 9. Mungkin gini, yang genap mengerjakan yang pasar uang, yang ganjil mengerjakan pasar modal, gitu kah? Apakah bisa dimengerti, teman-teman? Maksudnya, Mohon maaf, putus-putus, bisa diulangi? oh, ya. Oke. Bu Yuniar? Nah, Ya, ya. mohon maaf ini tadi ngedrop. Nggih, ini Bu, tadi saya sudah menginfokan bahwa yang genap itu mengerjakan yang pasar uang dan yang ganjil mengerjakan pasar modal, gitu kah Bu? Oh iya, oke, boleh. Oke, karena waktunya sudah mepet, langsung kita bahas ya. Jadi kalau mungkin kalau dari definisinya, siapa yang mau menjawab pasar uang? Kalau pasar uang, definisinya adalah Pasar yang memperdagangkan. ya, kalau pasar kan tempat jual beli uang gitu ya. Tapi bukan uang yang dijual, tapi menawarkan saya punya duit, Anda butuh duit, gitu kan ya. Maka lebih cocok ke perbankan. Kalau pasar modal adalah menawarkan apa? Investasi gitu ya, menawarkan investasi. Usaha.
Ya, sini. Oke. Kalau dilihat dari jangka waktunya, pasar uang Pasar uang lebih pendek. besar. pendek ya. Modalnya jangka Oke. panjang. Iya, kalau pasar modal jangka panjang. Terus yang ketiga, siapa perantaranya? Kalau pasar uang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia. OJK. OJK. Kalau OJK. iya, eh, eh, kalau otoritasnya ya pengawasnya OJK. Kalau otoritasnya di pasar modal siapa? Bisa OJK. Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin nanti kalau tugas jangan tugas ya. Cuman karena waktunya mepet saya eh, cuman bahas beberapa aja ya. Iya, Kalau Bu. deposito itu berarti saya punya uang, saya simpan di pasar Di uang, bank. salah satunya deposito, ya, tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tapi bunganya lebih besar ya daripada kalau tabungan Bungan. saja. Kemudian kalau falas, kenapa orang suka, eh, kenapa beli falas dijadikan sebuah investasi? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa kok lebih sempat menyimpan dolar gitu daripada rupiah? Nilai tukar Karena nilai tinggi. Lebih stabil. Lebih tinggi. dan lebih kuat untuk dolar lebih kuat Bu dibandingkan rupiah. Ya, oke. Terus kalau SBPU itu apa? Bukan SPBU loh, Kak. SPBU kan pom bensin ya. Surat berharga pasar uang. Pasar uang. Ya, berarti surat berharga pasar uang itu sama dengan kayak bank itu mengeluarkan kertas berharga. Sama dengan kalau bank misalnya ya, mengeluarkan butuh duit gitu ya, butuh modal itu. Kemudian dia menjual ke masyarakat, itu SBPU. Kalau SBI, surat sertifikat Bank Indonesia, Bank itu juga Indonesia. sama. Ya, Bank Indonesia menawarkan siapa yang mau beli kertas saya, nanti setiap tahunnya saya kasih return, saya kasih keuntungan. Gitu. Call money. Kalau call money itu utang piutang Pinjaman atau antar bank. deposito, tapi Jangka pendek. yang bisa melakukan deposito ini, simpanan ini adalah bank dengan bank, ya, bank dengan bank. Dengan jumlah besar, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, BCA call money dengan BNI. BRI. Ya, jumlahnya 20 M misalnya ya. Tapi dalam waktu seminggu, langsung dikembalikan. Itu namanya adalah call money. Jadi deposito atau pinjam meminjam antar bank ya, tapi bisa dalam jangka waktu cuman kurang dari 1 minggu. Oke. Kalau instrumen di pasar modal, saham sama obligasi, reksadana, kalau saham paham ya tadi bukti kepemilikan. Jadi kita kalau punya lembar saham itu kita berhak cawe-cawe, artinya berhak untuk memanage ya, urun rembuk gitu boleh. Tapi kalau obligasi adalah surat utang. Ya. Kita nggak boleh kalau kita beli obligasinya orang, kita nggak boleh ikut-ikut ya, terserah dia. Kan kita bukan pemilik. Nah, kalau pengen ikut-ikutan ngatur-ngatur ya belilah saham, jangan obligasi gitu ya. Kalau obligasi itu adalah dia punya utang ke saya, terserah dia mau pakai apa. Bagaimana dia memanage itu kita nggak peduli. Kenapa kita nggak peduli? Karena kita sudah dikasih pasti ya, dijamin setiap tahunnya kita pasti dikasih. Betul ya, obligasi ya. Kalau saham belum tentu. Lihat-lihat dulu, kalau dia untungnya gede ya maka nanti dividen yang dikasihkan ke kita juga gede. Tapi kalau dia buntung ya minus labanya ya kita siap-siap jadi OGB ya, nggak jadi OKB. Kalau reksadana ini kita bermain di saham dan obligasi ya, tapi yang memanage adalah manajer investasi MI. Jadi kita nggak ikut-ikut ya, karena kita mungkin keterbatasan pengetahuan kita punya duit, tapi kita serahkan ke manajer investasi, dia sendiri yang akan ngatur.
gitu ya. Dan kita akan setiap periode sebulanan atau bisa juga tahunan atau 6 bulanan menerima dividen. Kemudian mekanisme pasarnya, bagaimana mekanisme pasarnya? Pasar uang transaksi banyak dilakukan antar bank atau lembaga keuangan. Kalau pasar modal, Atau korporasi Melalui pasar primer. primer saat penerbitan pertama dan pasar sekunder saat jual beli di bursa. ya, jadi kalau di mekanisme pasar modal itu ada yang namanya pasar primer dan pasar sekunder. Nanti kita coba jelaskan ya, apa itu pasar primer. Intinya kalau pasar primer itu adalah pembelian langsung ke induknya, pembelian langsung ke emiten. Jadi tadi emitennya adalah, kalau di contoh Bu Yuniar, PT Telkom ya, yang membeli adalah PTA dan PTB, maka itu adalah pasar primer. Jadi transaksi pembeli jual beli saham antara emiten langsung ke PTA dan PTB itu namanya adalah pasar primer. Kalau pasar sekunder adalah PTA dan PTB karena sudah megang dijual lagi ke orang lain. Itu namanya adalah pasar sekunder. Maka keuntungannya kalau pasar primer, keuntungan atau returnnya dalam bentuk dividen. Tapi kalau pasar sekunder, ini nanti keuntungannya berupa capital gain. Itu ya namanya ya. Kemudian tingkat likuiditas, apa bedanya? Kalau misalkan yang pasar itu tinggi karena dia mudah untuk dicairkan kembali menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Sedangkan kalau misalkan yang modal itu lebih rendah, sedang bisa juga lebih rendah karena tergantung sama volume perdagangan di bursa atau saham atau obligasi tersebut. Iya, jadi kalau pasar uang liquid karena sewaktu-waktu kita bisa ambil duitnya ya, atau paling tidak kelikuitannya itu kurang dari 1 tahun, jadi sangat liquid. Kemudian tujuan investasi, nah ini ada pasar uang dan pasar modal. Kalau pasar uang itu lebih tujuan investasinya nggak cari keuntungan yang besar, tapi maintaining wealth itu adalah apa? Menjaga kekayaan ya. Kekayaan. Iya, menjaga kekayaan. Jadi orang kalau saya nabung gitu ya, nabung ke bank, kira-kira saya berharap nggak dapat duit yang banyak, bunga yang banyak. Tidak kan? Kalau saya ke bank, duit saya simpan di bank itu lebih bersifat apa? Cari aman gitu daripada di rumah hilang gitu ya. Maka jaga kekayaan saya. Tapi kalau di pasar modal itu sifat atau tujuan investasinya nggak maintenance wealth, tapi apa? Generating wealth. Berarti apa? Mengembangkan kekayaan. Mengembangkan. Kekayaan. Lebih Kekayaan. iya, lebih Meningkatkan apa namanya ya? keuntungan Agresif lebih ya, lebih ke keuntungan ya. Piye carane 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 5 juta. Itu namanya generating wealth ya. Kalau kemudian resiko, kalau pasar uang high risk atau high return? Lebih rendah. Ya, kalau pasar Pasar uang modal. itu low risk, low return ya. Tapi kalau pasar modal itu adalah high risk, high Lebih return. tinggi. Oke. Kemudian yang 9 keuntungan. Mana yang lebih menguntungkan tuh? Pasar uang atau pasar modal? Pasar modal. Pasar modal. Iya, Pasar modal, keuntungan itu Bu. pasti pasar modal ya, karena returnnya benar-benar tinggi. Tapi juga hati-hati ya. Kalau sudah buntung gitu Anda nggak jadi OKB, tapi OGB gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan kurang 5 menit. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini masih tidak ada tugas ya yang harus oleh-oleh di rumah gitu ya. Nanti untuk minggu depan kita masih melalui Zoom semuanya ya. Baru setelah Lebaran kita nanti ada sebagian yang hybrid ya, sebagian yang harus datang ke kampus, ada yang sebagian memang e-learning ya dari rumah. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan,
Bu Junior akhiri sekian dulu ya. Oke. Iya, Bu. Oke, terima kasih waktunya. Oke, selamat beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Belum Terima saya kasih, Bu. absen Terima ya. kasih, Bu. Sebentar, sebentar. di absen. Belum di absen. Oh iya, sebentar, sebentar. Sampai lupa ini. Ini dulu sih, ini dulu. Oke, Anasi, Mbak Anasi ada? Hadir. Mbak Diana ada? Mas Wilhan hadir, Irmanda hadir, tadi Nail kayaknya hadir, Mbak Yesi hadir. Oke, proses. Nenden, Bu. Ya, ini ada tanggal berapa ini? 3 ya? Tanggal 3. 3. 3. Jamnya. Oh ini. Mbak Angel ada ya? Ada, Bu. Oke, Mbak Dea tadi ada. Mbak Dona, Ada, Bu. Mbak Gracia, Hadir, Bu. ya, Mbak Laila, Mbak Riza, Mbak Soima. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke, sudah saya absen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yunia. Sama.